baik Arhawi maupun Pak Halyana, silakan kalian berhenti untuk menjadikan masyarakat sebagai tumbal politik kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel YouTube saya, Henry Majid. Pertama-tama saya menyapa kepada semua kalangan akademisi, kepada semua kalangan praktisi, dan kepada semua pemuda-pemudi Indonesia dimanapun Anda berada. Pada konten saya kali ini akan saya bahas Pilkada Wakatobi. Tepat pada tanggal 24 hari ini, sudah masing-masing pasangan calon ini telah memilih nomor urut, yakni nomor urut pertama diambil oleh Pak Bupati atau Pak Arhawi Ruda bersama Hardin Laomo, dan nomor urut 2 diambil oleh Halyana bersama Ilmiati Daud. Pada channel-channel saya sebelumnya, pada konten-konten saya sebelumnya sudah saya jelaskan tentang arah politik milenial, tentang arah politik masyarakat yang ada di Kabupaten Wakatobi, tentang bagaimana syarat untuk memilih calon pemimpin ini. Nah, sekarang sudah jelas, sudah terang benderang siapa yang mengambil nomor 1 dan siapa yang mengambil nomor urut 2. Sebelum kita masuk kepada pilih nomor 1 atau pilih nomor 2, pertama-tama saya akan mendekonstruksi tentang rekam jejak dari masing-masing pasangan ini. Saya di part kedua ini, di part keduanya nanti akan saya ulas tentang rekam jejak dari siapa wakil dan siapa masing-masing wakil ini, siapa Ibu Ilmiati dan siapa Hardin Laomo. Tapi untuk di part ini saya akan mengulas lebih spesifik, yaitu masing-masing calon bupati, yakni Pak Arhawi dan Pak Halyana. Saya lanjut dengan pertama-tama membahas siapa Pak Arhawi ini. Setelah kita ketahui bersama bahwa dalam politik di Kabupaten Wakatobi bisa dikatakan Pak Arhawi adalah salah satu politisi senior. Sebab dari sejak pemekaran Kabupaten Wakatobi sampai detik ini, nama Arhawi selalu menjadi bagian diskusi daripada orang-orang Wakatobi. Mulai dari Pak Bupati menjadi anggota legislatif, sampai menjadi wakil bupati, dan juga sampai menjadi bupati di tahun sebelumnya. Sekarang Pak Arhawi akan maju lagi sebagai kandidat bupati 2 periode. Ke depan, insya Allah, semoga saya bisa pastikan Pak Bupati bisa akan menjadi wakil gubernur, atau bisa jadi langsung akan menjadi gubernur. Nah, itu nanti ke depan. Tapi yang akan kita bahas pada konten kali ini adalah siapa Pak Bupati itu. Dari rekam jejak yang telah diperoleh oleh saya pribadi, bahwa dari sejak kepemimpinan Pak Hugua dulu, Pak Arhawi adalah orang yang sudah tekun dalam hal politik di Kabupaten Wakatobi. 1. Tentang persoalan bahwa siapa Pak Halyana, di 2015 kemarin, tepat di momentum pilkada ini, Pak Halyana adalah salah seorang yang menjadi, dulu Pak Halyana adalah petahana karena didukung oleh partai PDIP yang dulu adalah sebagai petahana karena Hugua adalah bupati dari partai PDIP. Artinya bahwa Pak Halyana adalah orang yang juga pernah menjadi petahana meskipun kemarin kalah. Sudah imbang sudah imbang satu sama, yakni dari rekam jejak itu bahwa mereka itu adalah, di momentum ini mereka itu adalah orang yang punya cukup pengalaman terhadap politik. Tapi
kalau saya bisa berikan peringkat tentang siapa yang lebih hebat dalam politik, maka saya sudah pasti menjawab dari rekam jejak yang mereka telah perlihatkan kepada kita umat Wakatobi, bahwa Pak Bupati adalah orang yang cukup punya pengalaman. Sebab dari pengalaman birokrasi, dari legislatif sampai menjadi wakil bupati dan jadi bupati, itu adalah suatu pengalaman besar. Dibanding dengan Paliana yang sama sekali, mohon maaf kepada tim-tim Paliana, kita tidak kemudian menjatuhkan Paliana, hanya kita mau jujur bahwa Paliana belum punya sejarah, belum punya riwayat sama sekali dalam birokrasi. Maka untuk yang kedua untuk menguatkan, memberikan penguatan kepada kita semuanya bahwa kita akan pilih nomor 1 atau pilih nomor 2, mari kita simak lagi pembicaraan ini. Yang ke nomor 2, banyak kemudian orang yang mengklaim bahwa di kepemimpinan Pak Bupati gagal. Satu parameter yang dijadikan sebagai tumpuan, sebagai sandaran itu adalah kemandekan dari segi ekonomi. Dari semua infrastruktur yang tidak merata di Kecamatan Binongko, di Pulau Binongko itu tidak ada satupun aspal yang tersentuh kepada masyarakat. Artinya meskipun ada, tapi itu tidak terlalu signifikan. Orang masyarakat Binongko masih saja mengeluh terhadap pembangunan infrastruktur berupa aspal di Binongko. Artinya bahwa dalam hemat orang Binongko yang ada di media-media itu, saya belum tahu bagaimana orang Binongko ketika ditanya secara langsung. Tapi kalau sepanjang kita bisa membaca di media, itu masyarakat Binongko masih resah gelisah terhadap pembangunan infrastruktur berupa aspal. Itu kegagalan dari seorang Pak Arhawiruda yang akan maju ini. Ini kita akan berbicara kegagalan terlebih awal. Nanti juga ada masing-masing terobosan yang mereka lakukan. Kalau dari segi yang diuntungkan oleh Paliana ini, orang kemudian tidak punya sampel kegagalan yang diperoleh dari birokrasi. Artinya di momentum pilkada ini, barang laris yang bisa dijual oleh Paliana adalah dia harus mencoba untuk menjadi seorang bupati, untuk membuktikan apakah dia bisa tidak gagal atau dia akan kemudian gagal seperti sama dengan Pak Bupati ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa di persoalan partai, saya kaget, terheran-heran kepada Pak Bupati Wakatobi. Mungkin tidak ada celah untuk Paliana dijadikan, atau tidak ada celah Paliana bahwa dia adalah seorang yang pernah gagal atau sebagai seorang yang pernah kalah. Di pemilihan legislatif kemarin, banyak orang yang mengklaim bahwa Pak Paliana tidak kerja, atau banyak orang yang kemudian mengatakan bahwa Paliana tidak turun full. Itu tidak masalah, kita anggap itu sebagai satu apologi yang berdasar. Bahwa Paliana dulu, kalau kita melihat di komposisi kursi yang ada di DPR, sejak Pak Paliana masih sebagai ketua partai, bahwa hanya 5 orang, hanya 5 perwakilan, hanya 5 kursi yang bisa diperoleh oleh Pak Paliana. Dibanding dengan Pak Bupati, dibanding dengan Pak Arhawi yang baru saja memasuki partai Golkar, yaitu yang kuning, baju saya merah, yang kuning, tapi dia kemudian langsung bisa mengambil 9 kursi. Bisa dibayangkan oleh kita semua seberapa hebat Pak Bupati, seberapa hebat Arhawi, bahwa langsung masuk ke partai, langsung mengambil alih 9 kursi, dan pada akhirnya mereka adalah sebagai penentu daripada siapa yang berhak menjadi ketua DPR.
Alhasil ketua DPR itu adalah seorang yang dari perwakilan partai Golkar. Kita tidak melihat bahwa ada kegagalan dari Pak Bupati kalau persoalan partai. Tapi kalau persoalan birokrasi, kita melihat itu. Bukan hanya saya, semua masyarakat yang ada di Kabupaten Wakatobi juga melihat ada satu minimal ada satu kegagalan yang diperoleh oleh Pak Bupati ini, Pak Arhawi ini. Lah, letak dari kegagalan Pak Haliana itu kita bisa lihat dari pemilihan legislatif kemarin yang bisa mengambil 5 kursi yang seharusnya dia bisa tingkatkan, dia bisa naikkan sesuai dengan gonjang-ganjing yang selama ini kita dengar bahwa Pak Haliana punya elektabilitas yang tinggi. Punya elektabilitas yang tinggi, tapi kok di pemilihan legislatif tidak berhasil membawa partai kepada sesuatu yang lebih bisa dinilai oleh kita sebagai masyarakat yang biasa-biasa ini. Lalu yang terakhir kepada kita semua, baik Pak Bupati, Pak Arhawi, siapapun pilihan Anda, baik Pak Arhawi maupun Pak Ahliana, masing-masing nanti akan mendapat satu hambatan di sistem. Orang banyak mengatakan bahwa Pak Ahliana itu orang jujur, orang sekarang mengklaim bahwa Pak Ahliana adalah orang yang mau mensejahterakan rakyat. Kita lihat, kita buktikan, kalau sistem negara Republik Indonesia masih seperti ini, masih seperti sekarang, dalam hatiku saya mengatakan bahwa itu mustahil. Sama dengan Pak Bupati Wakatobi. Sepandai-pandainya membungkus satu bahasa bahwa ke depan dia bisa makmurkan masyarakat Kabupaten Wakatobi. Tapi kalau dengan sistem yang sekarang yang kita adopsi, maka itu juga mustahil. Artinya siapapun yang memimpin Kabupaten Wakatobi ke depan, kita masyarakat tidak usah terlalu mengharapkan bahwa Wakatobi akan digenggam baik-baik, akan disejahterakan baik-baik. Baik Pak Haliana maupun Pak Bupati maupun Pak Arhawi, kalau sistem yang demikian diadopsi bangsa Indonesia, maka mustahil Wakatobi akan sejahtera. Sebab banyak permainan kotor yang kita bisa temukan di Republik ini, apalagi di Kabupaten Wakatobi, karena ulah daripada sistem negara Republik Indonesia ini. Sistem yang kian bobrok, yang kian tidak pada kepentingan rakyat, hanya kepentingan seseorang. Jadi hemat saya dalam politik kali ini, siapapun yang memimpin, sebagai baik Pak Haliana maupun Pak Arhawi, kita tetap tidak akan pernah menjadi makmur. Jadi persetan, omong kosong dengan semua janji-janji dan semua visi misi yang kalian keluarkan ini. Saya lebih kemudian mengatakan, mari kita realistis, mari kita mengatakan kita akan sejahtera dengan satu program ini, dengan program nyata yang bisa diterima oleh semua kalangan yang ada di Kabupaten Wakatobi. Jangan juga hanya kita bilang bahwa kita mau sejahterakan orang, tapi kita tidak gambarkan apa program, apa kita mau tafsirkan seperti apa program kesejahteraan itu. Baik Pak Haliana maupun Pak Bupati pernah menyampaikan itu, bahwa mereka masing-masing akan mensejahterakan orang. Tapi alhasil di deklarasi Pak Haliana kita tidak temukan adanya satu ide yang besar. Ada satu ide yang mengatakan bahwa untuk mensejahterakan Wakatobi, wah ini yang akan saya perbuat. Di balik itu Pak Arhawi mengatakan akan mensejahterakan orang. Yang kemarin-kemarin, yang kesempatan kemarin belum juga dimanfaatkan untuk mensejahterakan orang. Artinya kami masyarakat yang biasa-biasa ini jangan terlalu diberikan suatu janji palsu, karena kami sudah muak sebenarnya. Kami punya gerbong yang besar, punya kelompok untuk memberikan sebagai penyeimbang. Kami adalah sebagai orang yang mengatakan bahwa baik Pak Haliana maupun Pak Arhawi yang memimpin Kabupaten Wakatobi ini, hidup kita kalau tidak kerja maka akan sama saja. Jadi yang fanatismenya tinggi terhadap baik Pak Arhawi maupun Pak Haliana, silakan masyarakat berhenti dari sekarang juga. Sebab kalau tidak kerja, esok lusa kalian semua tidak akan makan.
Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Saya sebenarnya hari ini sudah terlalu kenyang dengan informasi bahwa ada orang yang telah mati-matian kerja untuk Pak Arhawi, ada orang yang kemudian telah mati-matian kerja untuk Pak Liana meskipun tanpa dibayar. Masyarakat terlalu digiring dengan pembahasan praktis yang sedemikian. Masyarakat itu harus diberikan pembelajaran, harus diedukasi masyarakat itu supaya masyarakat tidak tergiring dan fanatisme mereka itu tidak. Sekarang kita melihat fakta, banyak orang yang telah kehilangan pekerjaan. Mereka meninggalkan pekerjaannya hanya untuk demi bekerja untuk menjadi tim Pak Arhawi, untuk menjadi tim Pak Liana. Kalau saya sebagai calon bupati, makanya dalam penilaian saya sementara ini, bahwa siapapun calon ini, baik Pak Arhawi maupun Pak Liana, dua-duanya adalah sebagai orang yang akan menjadikan masyarakat sebagai tumbal. Jadi baik Arhawi maupun Pak Liana, silakan kalian berhenti untuk menjadikan masyarakat sebagai tumbal politik kalian. Masyarakat harus diedukasi, jangan dibikin fanatik terhadap kalian berdua. Kalian itu adalah Pak Haji. Sementara mereka kalau tidak lagi makan, kalau tidak lagi kerja, mereka sudah tidak lagi makan. Keluarga berantakan dan sebagainya. Lalu kalian bilang bahwa visi misi kalian adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Itu omong kosong. Demikian apa yang bisa sampaikan pada konten saya kali ini kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Wakatobi. Mari kita dewasa. Politik itu ada jalurnya, ada mekanismenya. Kalau kita menjadi politisi, masyarakat ini kan tipikal untuk masuk di politik itu adalah sebagai politisi buta. Karena fanatiknya terhadap salah satu figur, semua pekerjaan ditinggalkan. Sebaliknya, yang menjadi kandidat ini, mereka justru terbantu pekerjaannya. Jadi kita membantu secara gratis Pak Arhawi, Pak Liana untuk kepentingan mereka. Kita apa? Kita malah meninggalkan pekerjaan kita sendiri. Itu yang jadi masyarakat itu, mari kita mikir. Kita gunakan otak kita untuk kita mikir bahwa di sini kita akan merasa kita akan merasa dipentingkan. Bahwa kita ini sangat dilirik, sangat dihargai oleh Pak Arhawi, sangat dihargai oleh Pak Liana. Tapi coba selesai tanggal 9 Desember itu, adakah lirikan itu, adakah perhatian yang diberikan oleh masing-masing kedua ini? Kalau masyarakat yang pendukung Pak Arhawi mungkin bisa, iya. Sebab dulu ada riwayat pernah memimpin dan dia memberikan suatu proyek entah apapun, memberikan satu bantuan terhadap basis masanya. Nah, dibanding Pak Liana setelah kemudian pemilihan 2019 berakhir, bahkan batang hidungnya pun jarang kita lihat di Wakatobi. Jadi saya tidak di konten saya kali ini, saya tidak berpihak pada Pak Arhawi, saya tidak berpihak pada Liana. Saya mengajak kepada semua masyarakat Kabupaten Wakatobi ini, mari kita cerdas. Mari, kalau mau jadi politisi, silakan kalian kumpulin duit dulu baru masuk politik, supaya kita enggak sedikit-sedikit baper, sedikit-sedikit emosi, sedikit-sedikit kita mau menyerang secara personal. Kita sangat membuktikan politik-politik kampungan ini, kita sekarang telah membuktikan bahwa kita tidak sama sekali belajar tentang politik. Padahal kalau kita matang secara politik, sudah tidak ada fanatisme. Kita kemudian memilih karena ada kepentingan atau karena hati nurani, silakan. Tapi jangan terlalu fanatisme. Saya banyak contoh orang yang menjadi korban fanatisme dari salah satu figur. Apa yang mereka katakan, menangis dan sebagainya, ya astagfirullah. Jadi apa yang bisa sampaikan di konten saya kali ini, saya bersama masyarakat yang mau pintar, yang tidak mau fanatisme terhadap salah satu pasangan. Karena terakhir ini kita adalah sebagai korban dan tidak lebih. Demikian apa yang bisa sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.